Shalom teman-teman. Hari ini kita rindu banget buat ajak kalian untuk ikut memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Kebaikan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita, amin? Amin. Come on anak-anak muda, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Woo! Oh yeah, oh yeah. Dasar
Kenapa ya? Hari-hari ini kok jaga iman sama Tuhan susah banget. Padahal aku udah coba buat tetap percaya. Masalah demi masalah yang datang bikin iman aku goyah. Rasanya tuh kayak berjalan di sebuah lorong yang gelap dan sendirian. Sampai akhirnya aku sadar, aku udah jauh dari Tuhan. Dan semakin aku jauh, semakin dalam juga aku jatuh ke dosa-dosa yang lama. Dan makin lama iman aku makin pudar, sampai aku mempertanyakan apa artinya percaya. Tapi Tuhan, aku ingin kembali. Aku ingin percaya lagi. Aku ingin jalan lagi sama Engkau. Aku ingin kembali sama seperti pertama kali Engkau memanggil aku. Di dalam Yesaya 6 Tuhan bertanya, siapakah yang dapat aku utus? Lalu Nabi Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saat itu Nabi Yesaya mau diutus ke bangsa yang keras hatinya, ke bangsa yang gak mau berbalik kepada jalannya Tuhan, yang merendahkan dirinya dan ia mau mendengar panggilannya Tuhan. Aku berdoa teman-teman biar hari ini Tuhan Yesus mendapatkan respon yang sama dari kita. Kita mau mendengar panggilannya, kita mau Dia utus untuk menyelamatkan teman-teman kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan Indonesia. Dan kita dapat berkata, here I am Lord, here's my life, I am available to you Lord. Let's lift up our hands.
sing, Lord. I hear you call. I am wholeheartedly say it to Him. I say, yes, Lord. I am. Although your heart sing, I hear you call. I am available. I say yes to Lord. I am available. Utus kami Tuhan untuk selamatkan generasi kami, untuk selamatkan teman-teman kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus kuatkan kami. Kami mau berkata ya kepada panggilan-Mu Tuhan. Ikanaralabashane, yaralarabu, rararabasakararaba. Oh, I am available to you. Respon kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau katakan ini hidup kami ya Tuhan. Hidup kami, pakai kami Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini pakai kami. Angkat hatimu. Ayo teman-teman ngomong sama Tuhan. Here I am, here I am. You can have it all. Mari jadikan ini pernyataan imanmu sama Tuhan. Here I am. You can have it all. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Yes, Lord. You can have it all. Shalom teman-teman JC dan Youth. Aku percaya kita semua pasti sangat-sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita diingatkan kembali iman kita sama Tuhan. Masih gak sih kita percayakan janji-janjinya Tuhan? Masih gak sih kita mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Karena aku tahu gak mudah teman-teman hari-hari ini. Aku lihat banyak teman-teman sepelayanan, teman-teman cool, bahkan adik-adik rohani yang semakin lama malah semakin jauh sama Tuhan. Semakin lama malah ninggalin Tuhan dan udah gak ibadah lagi teman-teman. Dan menurut aku ada dua hal yang membuat mereka seperti itu. Pertama karena mungkin prioritas mereka udah berubah. Prioritas mereka yang tadinya setiap minggu ketemu sama Tuhan, dijamah sama Tuhan, ngerasain kasihnya Tuhan, sekarang ini kan jadi jarang karena online. Itu hal yang gak bisa kita pungkiri lah ya. Dan itu membuat mereka jadi prioritasnya berubah. Mungkin mereka stres sama tugas yang begitu banyak. Aku tahu yang sekolah, yang kuliah tugasnya seperti apa. Jadinya mereka fokusnya mulai berubah. Jadi tugas terus hari Minggu nanti aja lah ibadahnya. Yang penting aku kerjain tugas dulu seperti itu. Mungkin ada juga yang baru merintis usaha gitu ya, baru dipromosiin di kerjaannya. Jadi dia mulai fokusnya sama kerjaan dia. Aku harus lakukan apa lagi nih supaya ini berkembang, aku harus ngapain lagi nih supaya aku dipromosiin dan sebagainya. Jadi mulai berubah fokusnya, yang tadinya Tuhan sekarang mulai lebih banyak ke pekerjaan. Atau mungkin juga ke masalah-masalah lain seperti ekonomi, keluarga, atau mungkin ke kehidupan sosial. Nah yang kedua adalah dosa teman-teman. Justru di masa-masa seperti ini, di kondisi seperti ini banyak banget yang kembali lagi ngelakuin dosa.
Dan akhirnya kita ngerasa gimana? Aku ngecewain Tuhan lagi nih. Kayaknya aku nggak layak lah dipakai sama Tuhan lah. Aku nggak mau pelayanan lagi lah. Nggak ada wel-welan, nggak ada lagi apalah dengan pelayanan gereja, nggak ada lagi lah. Aku malu gitu ya, minta ampun mulu sama Tuhan gitu. Setiap kayak datang cuma buat minta ampun doang gitu. Dan mungkin ada juga yang udah nyerah gitu ya, udah kayaknya nggak mungkin gue lepas dari dosa ini, nggak mungkin lah. So that's why kenapa tema ini aku kasih human, manusia. Kita harus tahu seperti apa sih manusia itu. Yes, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita, manusia, sudah tercemar dengan dosa. Akhirnya kita jadi cenderung pengen buat dosa. Di Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus tahu bahwa kita itu lemah, teman-teman. Kita rentan sama dosa. Kita gak sempurna, kita punya banyak kekurangan. Kita gampang galau, gampang khawatir, suka takut, kita kecewa, kita suka overthinking, dan yaitu manusia. Itulah naturnya manusia, teman-teman. Makanya kita butuh Tuhan. Kita sangat-sangat butuh Tuhan. Karena cuman Tuhan yang sanggup buat tolong kita. Cuman Tuhan yang sanggup sembuhin kita. Cuman Tuhan yang sanggup kasih kita jalan keluar. Cuman Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari setiap ikatan dosa, teman-teman. Dan Tuhan yang paling ngerti kondisi kamu saat-saat ini. Tuhan yang paling ngerti apa yang kamu alamin, apa yang kamu rasain hari-hari ini. Tuhan yang paling ngerti. Makanya aku selalu kalau ada masalah, kalau ada proses demi proses kehidupan, aku selalu cerita sama Tuhan. Aku selalu ngomong, benar-benar aku ngomong sama Tuhan kayak, Tuhan, kenapa ini harus terjadi ya? Tuhan, aku lagi sedih. Tuhan, aku kecewa lagi. Tuhan, aku butuh jalan keluar. Tuhan, aku nggak tahu harus ngapain lagi. Tuh aku ngomong sama Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan yang paling ngerti aku. Tuhan yang tahu kekurangan aku. Aku tuh lemah di sini. Aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa. Tuhan yang paling tahu. Makanya aku selalu ngomong itu sama Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah berhenti bekerja, teman-teman. Dia kasih jalan keluar demi jalan keluar. Dia jawab setiap doa-doa kita. So akuilah Tuhan dalam hidupmu. Libatkanlah dia dalam setiap keputusanmu. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Kembali lagi, kita butuh Tuhan. Dan Allah tahu hal ini. Makanya dia mengirimkan anaknya yang paling dia sayang, Tuhan Yesus, ke muka bumi ini. Buat apa? Untuk berjalan seperti manusia. Untuk kasih tahu sama kita bagaimana manusia hidup mengandalkan Tuhan di muka bumi ini. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga manusia. Dia bisa teleport, tapi dia memilih untuk jalan kaki, dia memilih untuk naik keledai, dia memilih untuk naik perahu, walaupun dia bisa jalan di atas air gitu, teman-teman. Jadi kayak dia benar-benar menghidupi sebagai manusia di muka bumi ini. Bahkan kita semua tahu dia itu Tuhan, tapi dia setiap hari berdoa. Dia berdoa, dia ngobrol sama Bapa di surga. Bahkan di Taman Getsemani pun dia terus tanya Bapa, boleh nggak cawan ini lalu daripadaku? Tapi kita semua tahu ya, pada akhirnya Tuhan Yesus ngomong bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Betapa manusiawinya Tuhan Yesus itu, teman-teman. Nah, saat kita tahu fakta ini tentang manusia, kita pasti akan lebih mengenalkan Tuhan hari-hari ini. Kita pasti akan lebih ngejar Tuhan lebih lagi, teman-teman. Dan kita juga gak akan khawatir tentang apa kata orang. Kok orang Kristen kok begini ya? Kok orang Kristen kok begitu ya? Karena kita pasti seringkali takut kelihatan cacatnya, benar gak sih? Takut kelihatan kelemahan, kekurangannya, dosanya begini, begitu, begini. Takut banget gitu ya. Padahal sebenarnya semua orang pasti pernah ngelakuin dosa. Semua orang pasti punya kekurangan. Makanya yang penting adalah gimana hubungan kita sama Tuhan. Itu yang terpenting. Buat aku, orang boleh ngomong apapun tentang aku, tapi selama aku masih bisa ngerasain hadiratnya Tuhan, aku masih bisa rasa disayang sama Tuhan, aku masih bisa ngerasain bahwa Tuhan bersama dengan aku tenang. So menurut aku, hidup itu
is about living as a human with a supernatural God. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, tapi kita tetap bisa menang melewati proses demi proses. Kenapa? Karena kita jalanin itu bersama dengan Tuhan. Mungkin akan ada saatnya di mana kita akan jatuh, kita buat kesalahan yang besar, tapi dari situlah kita belajar, kita bangkit kembali, kita bertobat gitu ya, kita berubah, dan kita tetap gandeng tangan Tuhan. Kita nggak akan pernah lepasin tangannya Tuhan. Sampai akhirnya yang kita temukan adalah makin lama kita dibentuk untuk seperti apa yang Tuhan inginin. Itulah hidup yang kita jalanin sekarang ini, teman-teman. So, what are the things that we should have as a human? Apa yang kita butuhin sih sebagai manusia? Nah, di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, jadi ketiga hal ini yang harus kita punya dalam hidup kita, teman-teman. Yang pertama adalah iman. Aku sering banget ditanyain pertanyaan tentang iman tuh kayak gini. Bagaimana sih caranya supaya kita punya iman? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan gini. Bagaimana sih caranya menjaga iman itu tetap kuat? Nah, yang harus kita tahu adalah gini loh. Iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Itu di Roma 10 ayat 17 gitu ya. Tapi ada satu lagi yang mungkin gak sering kita dengar, karena ini gak enak. Yaitu iman bertumbuh dalam penganiayaan. Ini di 2 Timotius 3 ayat 12. Dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, bagaimana dari penganiayaan itu bisa timbul iman? Bukannya harusnya kehidupan kita makin terpuruk ya? Bukannya imannya malah semakin ciut ya karena masalah demi masalah gitu. Di 2 Timotius 3 ayat 14 itu dijelaskan lagi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, saat kita kejar Tuhan, kita berpegang sama kebenaran firman Tuhan, imanmu pasti akan bertumbuh. Dia nggak akan mati. Saat kita baca Alkitab, saat kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, kita nggak akan mati oleh masalah-masalah kita. Kita nggak akan terpuruk hidupnya. Kita malah akan terus bangkit, kita malah akan terus menang, dan bahkan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan bahkan iman kita bisa menyembuhkan orang lain. Nah, itu hebatnya iman, teman-teman. Dan itu yang harus kita punya sebagai manusia. Nah, jadi dalam prakteknya, iman itu adalah usaha kita, usaha manusia untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu berkenan sama Tuhan. Jadi goalsnya dari iman itu adalah kita itu hidupnya berkenan sama Tuhan. Itu goalsnya. Nah, iman ini nggak dapat bekerja saat seseorang itu nggak punya harapan. So, hal kedua yang harus kita punya adalah harapan. Nah, mungkin iman kamu mulai hilang karena kamu mulai berhenti berharap. Saat kamu melihat kenyataan hidup yang gak sesuai ekspektasi, diberhentikan dari pekerjaanmu, dikeluarin dari sekolah, tidak naik kelas, mungkin kamu anak broken home, gak bisa kuliah, dan terus terikat dalam dosa, kamu melihat kenyataan hidup yang gak sesuai ekspektasi kamu, akhirnya apa? Kamu berhenti berharap. Dan kamu takut, kecewa kalau kamu berharap lagi. Itu yang membuat akhirnya iman kita mulai makin lama makin pudar, makin lama hilang gitu. Nah, hal ini bisa terjadi karena kita menaruh harapan bukan sama Tuhan, tapi sama yang lain. Kita berharap sama teman-teman kita berharap sama hal lain di luar Tuhan. Kita berharap sama uang, kita berharap sama otak kita, kepintaran kita, kemampuan kita. Itu yang membuat kita akan kecewa. Jadi mari ubah cara pandang kita. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang itu adalah supaya kita terus berharap sama Tuhan. Jadi masalah-masalah yang ada saat ini itu supaya kita tuh terus ngandelin Tuhan, terus kejar Tuhan, terus kenal Tuhan lebih lagi, terus berharap sama Tuhan. Kenapa? Karena di Mazmur 62 ayat 6 itu dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan itu cuma sama Tuhan, teman-teman. Tanpa Tuhan kita nggak akan pernah bisa berharap. So, yang kita butuhin yang ketiga, yaitu
kasihnya Tuhan. Tuhan adalah kasih. Jadi kita perlu kasih. Makanya dikatakan tadi di 1 Korintus 13 ayat 13 bahwa yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Kita perlu kasihnya Tuhan, teman-teman. Kasih itu adalah dasar. Kenapa iman kita dan pengharapan kita bisa hidup, itu semua karena kasih. Karena kita ngerasain kasihnya Tuhan, kita dijamah sama Tuhan, kita tahu kita disayang sama Tuhan, kita jadi punya pengharapan, kita percaya, kita punya iman. Nah, makanya tidak heran bahwa hari-hari ini banyak banget orang yang putus asa. Mulai tidak beribadah, mulai meninggalkan Tuhan, dan kembali kepada kehidupan dosa, yaitu karena mereka itu selama ini, mereka tuh cuma mengandalkan ibadah demi ibadah doang gitu. Mereka nggak pernah secara pribadi membangun hubungan itu sama Tuhan. Mencoba gitu ya di rumah sendirian ngerasain kasihnya Tuhan. Tanpa dia harus datang ke gereja. Seperti itu loh. Makanya hari-hari ini saat nggak bisa ke gereja lagi, saat hari Minggu ibadah semua diganti online, banyak dari kita yang gak bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Dan itulah yang hari-hari ini Tuhan mau ubah kita. Tuhan mau kita dewasa secara rohani. Tuhan mau kita usaha gimana caranya supaya kita tuh bertumbuh sendiri. Tuhan mau latih kita untuk terus cari Dia, kejar Dia. Walaupun kita tahu kita lagi dalam masalah yang berat, banyak tekanan, banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi Tuhan mau kita tetap kejar Dia hari-hari ini. Nah, kasih Tuhan itu yang membuat kita yakin bahwa harapan di dalam Tuhan itu gak pernah mengecewakan, teman-teman. Nah, masalahnya satu, bagaimana kasihmu sama Tuhan hari-hari ini? Apakah kamu masih kepengen buat nangis di dalam hadirat Tuhan? Apa kamu masih kejar Tuhan sama seperti dulu saat kamu masih melayani, saat kamu masih rajin untuk ibadah gitu ya, saat kamu ikut retret, ikut seminar, pokoknya ikut ibadah yang mempertemukan kamu sama Tuhan gitu. Apa kamu masih ngerasain hal itu hari-hari ini? Apa kamu masih ngerasain Tuhan di sekitar kamu gitu? Tuhan nyertain kamu, masihkah hal itu ada di hidupmu? Kenapa? Karena kalau kamu gak punya satu hal dasar ini, yang penting ini, kalau kamu gak punya ini, kamu gak akan pernah punya harapan, dan kamu gak akan pernah punya iman. Kamu gak bisa hidup. Karena ini 3 hal ini adalah esensi dasar kita sebagai manusia. Kita harus punya. Baru gitu ya, baru 8 bulan kita benar-benar dewasa hari-hari ini. Kita benar-benar coba gimana caranya supaya aku tuh punya hubungan sama Tuhan, aku tuh deket sama Tuhan. Aku mau lagi dong ngerasain kasihnya Tuhan. Aku tuh mau deket lagi sama Tuhan. Aku tuh mau tinggalin semua dosa aku mau kembaliin prioritas aku itu sama Tuhan. Aku mau kembali melayani, aku mau kasih hidup aku tuh bener untuk Tuhan. Ayo, mumpung baru 8 bulan gitu ya. Mari kita dewasa lah. Aku tahu teman-teman semua udah denger banyak khotbah, banyak firman Tuhan. Sekarang saatnya jalanin. Jalanin semua firman yang pernah kamu denger. Jangan cuma terima, tapi ayo jalanin. Tanpa harus dipaksa, tanpa harus diingetin, tanpa harus ditanyain gitu ya. Tapi ayo jalanin itu. Kamu pernah dengar firman Tuhan bahwa kamu harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Ayo jalanin. Ayo baca. Ayo berpegang sama firman Tuhan. Kamu pernah dengar bahwa kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Ayo jalanin. Jangan jadikan itu hanya sebuah teori, teman-teman, tapi jadikan itu pengalaman hidupmu sama Tuhan. Praktekkan itu. Nah, hari ini, mari kembali yuk sama kasihnya Tuhan. Mari kita kembali kejar Tuhan lagi, dekat sama Tuhan lagi. Kamu yang saat ini masih dalam masalah, kamu yang saat ini dalam tekanan, aku percaya, aku sangat percaya. Saat kamu memutuskan untuk kembali lagi gitu ya sama Tuhan ya. Saat hari ini kamu mutusin untuk aku tuh mau balik lagi gitu. Aku tuh mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Percayalah, cepet atau lambat, Tuhan pasti akan tolong permasalahan kamu. Tuhan akan kasih lihat kuasanya, mujizatnya. Kamu yang lagi sakit, Tuhan pasti akan sembuhin. Kamu yang lagi dalam persoalan, lagi dalam masalah kebimbangan, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Tapi masalah kuncinya satu, ayo kejar Tuhan lagi. Ayo bangkit lagi imanmu. Percaya lagi sama Tuhan. Ayo berharap lagi sama Tuhan. Ayo yang mau
untuk kembali lagi sama Tuhan, yang mau untuk kejar Tuhan lagi. Apapun masalah hidupmu gitu, tapi kamu tetap mau kembali lagi sama Tuhan. Aku minta untuk kita sungguh-sungguh ya setelah ini. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Yes, Lord, you are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Say, Jesus, help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. You're all I want. Katakan sama Tuhan, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Say, Jesus, help me know you are here. Help me, Lord, help me know you are here. Mari teman-teman semua mulai panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, aku sayang sama Engkau ya Tuhan Yesus. Mulai ngomong isi hatimu sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apa yang menjadi masalahmu hari ini. Ngomong itu sama Tuhan. Bawa itu di hadapan Tuhan. Mari teman-teman semua kembali sama kasih-Nya Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan aku mau dekat lagi sama Tuhan. Tuhan aku gak mau jauh daripada Tuhan. Mari saat ini datangi Tuhan lagi. Kembali lagi sama Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan Yesus. Kau jamah ya Tuhan. Kau jamah, Kau puaskan mereka ya Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Mereka yang mau kembali lagi sama Engkau ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah ya Tuhan. Kau pimpin mereka ya Tuhan. Jagai hidup mereka selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, bangkitkan kembali iman mereka ya Tuhan. Setiap pengharapan-pengharapan yang sudah mati, yang sudah putus asa ya Tuhan, Kau berikan harapan yang baru ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tumbuhkan iman mereka ya Tuhan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi yuk, kita nyanyikan ini. You're all I want. Say, Jesus, you're all I ever needed. You're all I want. Say, help me know you are here. Katakan, help me know you are here. Say, help me know you are
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu di tengah-tengah kami. Ayo percaya Tuhan, pengalaman dengan-Mu, mengalami Engkau langsung Tuhan itu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terus penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mulai besok kami akan janji, kami akan sungguh-sungguh sama Engkau. Kami akan kembali mengejar Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan hanya dalam nama kami berdoa bersama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, dan God bless you.